Selamat sore, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Berikut nama-nama dari kelompok kami. Alinea pertama, tema alinea latar belakang masalah. Jenis alinea pembuka, posisi kalimat topik induktif, sifat isi deskriptif. Metode pengembangannya dari umum ke khusus. Kalimat topiknya, e-commerce membawa pengaruh positif bagi seluruh masyarakat Indonesia karena kegiatan transaksi dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Gagasan penjelas, yang pertama, penjelasan mengenai internet. Gagasan yang kedua, pengaruh internet. Gagasan yang ketiga, hubungan internet dengan e-commerce. Gagasan keempat, pengertian e-commerce. Gagasan kelima yaitu pengaruh e-commerce. Alinea yang pertama yaitu di era informasi saat ini, jaringan komunikasi sangat luas terutama jaringan internet. Hal ini membuat perkembangan digital mempengaruhi segala aspek yang ada termasuk aspek ekonomi. Aktivitas jual beli sekarang dapat dilakukan melalui media internet atau biasa disebut e-commerce. E-commerce adalah teknologi atau aplikasi yang dapat menghubungkan penjual dan pembeli melalui transaksi elektronik. E-commerce menyederhanakan aktivitas jual beli menjadi mudah. Dengan hanya diam di rumah saja, masyarakat dapat membeli barang yang diinginkan melalui gadget. E-commerce membawa pengaruh positif bagi seluruh masyarakat Indonesia karena kegiatan transaksi dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Alinea kedua, tema alinea rumusan masalah. Jenis alinea pembuka. Posisi kalimat topik deduktif. Sifat isi ekspositoris. Metode pengembangannya dari sebab akibat. Kalimat topiknya, teknologi yang canggih membuat akses barang semakin mudah dan cepat sehingga kegiatan ekonomi menjadi lebih singkat. Gagasan penjelas yang pertama, pengaruh teknologi. Gagasan yang kedua, pengaruh e-commerce terhadap masyarakat. Gagasan ketiga, penjelasan pengaruh e-commerce. Gagasan keempat, dampak terhadap perekonomian Indonesia. Gagasan kelima, penjelasan mengenai dampak terhadap perekonomian. Gagasan keenam, kondisi sebelum adanya e-commerce. Untuk alineanya, teknologi yang canggih membuat akses barang semakin mudah dan cepat, sehingga kegiatan ekonomi menjadi lebih singkat. E-commerce membantu para pelaku usaha untuk mengurangi biaya produksi dan biaya operasional, karena akses barang dapat dilakukan secara online. Banyak dari masyarakat memulai usahanya melalui e-commerce dikarenakan tidak membutuhkan modal yang banyak, sehingga secara tidak langsung e-commerce membantu untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Hal ini berdampak juga bagi perekonomian Indonesia. Manfaat internet dalam aktivitas operasional dapat membantu meningkatkan produktivitas perekonomian negara, sehingga banyak inovasi yang bermunculan dan membuka peluang untuk mendapatkan keuntungan. Sebelum e-commerce banyak dikenal, Indonesia sendiri mengalami kesulitan untuk membuka lapangan pekerjaan yang dibuktikan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Alinea ketiga, tema, tujuan, dan manfaat. Jenis alinea, pembuka. Posisi kalimat topik, deduktif. Kemudian untuk sifat isinya, deskriptif. Metode pengembangannya umum khusus. Kemudian kalimat topiknya, e-commerce sebagai subjek, membawa sebagai predikat, pengaruh baik sebagai objek, bagi perekonomian Indonesia sebagai keterangan. Untuk gagasan penjelasannya, gagasan 1, dampak positif e-commerce. Untuk gagasan 2-nya, peluang dari manfaat teknologi. Untuk gagasan 3, peluang dari manfaat teknologi. Gagasan 4, tujuan pemanfaatan bagi perekonomian Indonesia. Untuk gagasan 5-nya, penjelasan mengenai tujuan pemanfaatan. Untuk kelengkapannya sendiri terdiri dari satu alinea yang berisi 5 kalimat. Untuk kalimat pertamanya, e-commerce membawa pengaruh baik bagi perekonomian Indonesia. Untuk kalimat keduanya, dengan memanfaatkan teknologi, Indonesia mulai meningkatkan sektor ekonomi digital sebagai salah satu sektor yang berpotensi untuk jangka panjang. Untuk kalimat ketiganya, hal ini menciptakan peluang bagi pelaku bisnis untuk membuat inovasi terhadap produk mereka. Untuk kalimat keempatnya, melalui inovasi yang diciptakan, pelaku bisnis dapat meningkatkan perluasan distribusi barang sehingga dapat meningkatkan ketersediaan kebutuhan masyarakat. Untuk kalimat kelima, kemajuan e-commerce ini berdampak juga kepada produk domestik
bruto yang semakin meningkat dan menambah nilai ekonomi di wilayah Indonesia. Kalimat yang pertama, keberhasilan pembangunan di suatu perekonomian dapat diukur dari tingkat pertumbuhan ekonominya. Kalimat yang kedua, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu perhitungan kuantitatif yang mendeskripsikan perkembangan dari perekonomian suatu negara pada tahun tertentu jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kalimat yang ketiga, menurut Arsyad pada tahun 2010, terdapat 3 faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi. Kalimat yang keempat, akumulasi modal merupakan segala jenis investasi seperti lahan dan sumber daya manusia yang akan menambah jumlah sumber daya dengan cara menabung dan menginvestasikan sebagian dari pendapatan saat ini untuk meningkatkan output di masa depan. Kalimat yang kelima, pertumbuhan penduduk dan peningkatan angka tenaga kerja akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi jika sistem ekonomi yang digunakan untuk mempekerjakan tenaga kerja sudah produktif. Dan kalimat yang terakhir, kemajuan teknologi adalah faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Bentuk yang sederhananya, kemajuan teknologi disebabkan cara baru maupun cara lama dan diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tradisional. Kalimat yang pertama, e-commerce merupakan segala jenis transaksi komersial baik pembelian maupun penjualan dengan teknologi digital yang dilakukan oleh antar individu, organisasi publik atau swasta, entitas bisnis, pemerintah, dan lain sebagainya. Kalimat yang kedua, terdapat 4 jenis e-commerce yang umum untuk digunakan, seperti business to business, business to consumer, consumer to consumer, dan consumer to business. Kalimat yang ketiga, B2B dilakukan oleh dua pihak yang memiliki kepentingan bisnis secara berkesinambungan, seperti pemasok dan produsen. Kalimat yang keempat, B2C dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen dengan melakukan penawaran dan transaksi oleh toko online. Kalimat yang kelima, C2C dilakukan oleh sesama konsumen melalui marketplace sebagai perantara dari pelaku bisnis dan pembeli. Dan kalimat yang terakhir, C2B dilakukan oleh konsumen sebagai penjual dan pelaku bisnis sebagai pembeli. Alinea 6. Tema alinea peran e-commerce, jenis alinea pengembang, posisi kalimat topik deduktif, sifat isi deskriptif, metode pengembangan definisi. Kalimat topik, e-commerce memiliki peranan penting bagi calon entrepreneur, dunia bisnis, dan konsumen. Gagasan penjelas, gagasan 1, peran e-commerce, gagasan 2, peran e-commerce bagi entrepreneur. Gagasan 3, peran e-commerce bagi dunia bisnis. Gagasan 4, peran e-commerce bagi konsumen. Kelengkapan kalimat. Kalimat 1, e-commerce memiliki peranan penting bagi calon entrepreneur, dunia bisnis, dan konsumen. Kalimat 2, e-commerce dapat membantu entrepreneur dalam meningkatkan jumlah transaksi dan pendapatan karena tidak menggunakan tempat secara offline dan dapat menjangkau calon konsumen dimanapun dan kapanpun. Sehingga entrepreneur dapat menjalin hubungan yang baik dengan konsumen serta menghemat waktu dan biaya. Kalimat 3, e-commerce memfasilitasi individu, organisasi publik atau swasta, entitas bisnis, pemerintah, dan lain sebagainya untuk berbisnis dengan mudah. Kalimat 4, e-commerce memudahkan konsumen untuk melakukan transaksi karena dilaksanakan secara online, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya, serta dapat berkomunikasi dengan penjual melalui sosial media maupun fitur yang ada di website atau aplikasi yang digunakan. Alinea 7. Tema alinea, perkembangan e-commerce di Indonesia. Jenis alinea, pengembang. Posisi kalimat topik, induktif. Sifat isi, deskriptif. Metode pengembangan, umum khusus. Kalimat topik, e-commerce di Indonesia mengalami perkembangan pesat dikarenakan adanya persaingan. Gagasan penjelas. Gagasan 1, e-commerce pertama di Indonesia. Gagasan 2, contoh e-commerce di Indonesia. Gagasan 3, perkembangan e-commerce. Gagasan 4, peminat e-commerce. Gagasan 5, pengaruh e-commerce terhadap pertumbuhan ekonomi. Kelengkapan kalimat. Kalimat 1,
Kaskus adalah e-commerce pertama yang berdiri di Indonesia pada tahun 1999 dan kemudian disusul oleh Bhinneka.com. Kalimat 2. Hingga beberapa tahun kemudian muncul Tokopedia dan juga Tokobagus.com. Kalimat 3. Setelah e-commerce menjadi naik daun, muncullah e-commerce dengan bidang transportasi seperti Traveloka. Kalimat 4. Pada saat pandemi COVID-19 terjadilah peningkatan pesat pada e-commerce karena lebih dibutuhkan daripada toko konvensional. Kalimat 5. Perkembangan yang pesat ini juga disusul oleh meningkatnya persaingan antar e-commerce di Indonesia dan ini menjadi salah satu pemicu meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Alinea ke-8, tema alineanya pertumbuhan ekonomi, posisi kalimat topiknya deduktif, sifat isinya ekspositoris, metode pengembangannya umum khusus, kalimat topik berbunyi jumlah situs e-commerce berakibat pada peningkatan pendapatan domestik bruto sebesar 10%. Gagasan penjelas, yang pertama, pengaruh jumlah e-commerce terhadap PDB, yang kedua pengaruh pengguna internet pada PDB, dan yang ketiga pengaruh nilai transaksi e-commerce pada PDB. Kalimat pertama, jumlah situs e-commerce berakibat pada peningkatan pendapatan domestik bruto sebesar 10%. Kalimat kedua, peningkatan 1 pada jumlah situs e-commerce direspon dengan kenaikan pendapatan domestik bruto sebesar 0,075852 triliun. Kalimat ketiga, jumlah pengguna internet juga memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan domestik bruto, yaitu sebesar 0,075,852 triliun pada tiap kenaikan 1% pengguna internet. Kalimat keempat, nilai transaksi dari e-commerce juga memberikan pengaruh positif pada pendapatan domestik bruto, yaitu sebesar 0,000132 triliun dalam jangka panjang pada tiap peningkatan 1 juta US dollar. Alinea 9, tema alinea pelaku e-commerce, posisi kalimat topik deduktif, sifat isi ekspositoris, metode pengembangannya umum khusus, kalimat topik jumlah pelaku e-commerce di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup besar. Gagasan penjelas, yang pertama, peningkatan pelaku e-commerce. Gagasan kedua, persentase pengguna e-commerce. Kalimat pertama, jumlah pelaku e-commerce di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup besar yang didukung oleh tingkat kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi terhadap keamanan dalam menggunakan e-commerce. Kalimat kedua, pada awal tahun mulai usaha e-commerce juga penggunanya hanya sebesar 1,53%, yang kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2010 hingga 2016 menjadi 28,05%. Kalimat ketiga, kemudian dalam rentang tahun 2017 hingga 2018, jumlah pelaku e-commerce mengalami peningkatan hampir 2 kali lipatnya, yaitu sebesar 45,3%. Kalimat keempat, peningkatan ini terjadi pada tahun berikutnya, di mana pengguna e-commerce baru yang muncul pada tahun 2019 sebanyak 26,11% dan pada tahun 2020 sebanyak 25,25% dan tahun 2021 sebanyak 25,29%. Alinea 10, tema alinea nilai transaksi e-commerce, posisi kalimat topik yaitu deduktif, sifat isinya ekspositoris, metode pengembangannya sebab akibat. Kalimat topiknya adalah tabel di atas menunjukkan bahwa nilai transaksi e-commerce di Indonesia telah mengalami kenaikan pesat dari 1999 hingga 2015. Gagasan penjelas, gagasan yang pertama peningkatan nilai transaksi e-commerce, yang kedua penyebab rendahnya nilai transaksi e-commerce, yang ketiga penyebab peningkatan nilai transaksi e-commerce, yang keempat faktor lain yang mempengaruhi peningkatan nilai transaksi e-commerce. Kemudian kelengkapannya, perkembangan nilai transaksi e-commerce di Indonesia. Terdapat tabelnya yang bersumber dari Databooks. Kalimat pertama, tabel di atas menunjukkan bahwa nilai transaksi e-commerce di Indonesia telah mengalami kenaikan pesat dari 1999 hingga 2015. Kalimat kedua, pada tahun 1999 sampai 2010, nilai transaksi e-commerce di Indonesia hanya berjumlah di bawah 10 triliun karena kurangnya pengetahuan dan kepercayaan masyarakat Indonesia mengenai e-commerce. Kalimat ketiga, peningkatan yang signifikan pada tahun 2011 hingga 2015 disebabkan oleh banyaknya pengguna smartphone di Indonesia. Kalimat terakhir, jaringan internet dan teknologi finansial yang semakin tersebar di seluruh Indonesia juga menjadi salah satu mendorong meningkatnya nilai transaksi e-commerce di Indonesia. Selanjutnya, alinea 11, tema alinea pengaruh indikator e-commerce pada jangka pendek.
Posisi kalimat topiknya adalah deduktif, sifat isinya adalah argumentatif, metode pengembangannya sebab akibat. Kalimat topiknya adalah pada jangka pendek, semua indikator perkembangan e-commerce tidak menghasilkan dampak yang berarti terhadap pertumbuhan ekonomi meskipun pada tingkat signifikansi 10%. Gagasan penjelas, gagasan pertama, hasil indikator e-commerce terhadap pertumbuhan ekonomi. Gagasan kedua, reaksi perubahan e-commerce. Gagasan ketiga, pengaruh signifikansi yang lemah. Gagasan 4, jumlah peningkatan jumlah situs e-commerce dengan peningkatan PDB. Kemudian kelengkapan, koefisien dan signifikansi pengaruh indikator e-commerce terhadap PDB pada respon jangka pendek yang bersumber dari Geta Feti 2018, pengaruh e-commerce terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kalimat pertama, pada jangka pendek, semua indikator perkembangan e-commerce tidak menghasilkan dampak yang berarti terhadap pertumbuhan ekonomi meskipun pada tingkat signifikansi 10%. Kalimat kedua, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak segera memberi reaksi perubahan e-commerce dalam jangka pendek. Kemudian kalimat ketiga, namun karena signifikansi yang lemah ini, semua indikator perkembangan e-commerce cenderung berpengaruh positif terhadap PDB. Kemudian kalimat keempat, setiap peningkatan jumlah situs e-commerce cenderung sesuai dengan peningkatan PDB sebesar 0,00491 triliun rupiah, namun dibutuhkan tingkat toleransi setidaknya 45% untuk membenarkan hubungan tersebut. Alinea penutup, alinea 12, tema alinea dampak e-commerce terhadap pertumbuhan ekonomi, posisi kalimat topik deduktif, sifat isi ekspositoris, metode pengembangan umum khusus, kalimat topik e-commerce memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian Indonesia hingga tahun 2021. Gagasan menjelas, gagasan pertama, jumlah transaksi e-commerce, gagasan kedua, perkiraan jumlah transaksi e-commerce ke depan, gagasan ketiga, dampak transaksi e-commerce, gagasan keempat, tindakan yang perlu dilakukan. Bagian kelengkapan, kalimat yang pertama, selama 10 tahun terakhir, e-commerce telah memberikan kontribusi sebesar 53 miliar US dollar. Kalimat yang kedua, hal ini mengakibatkan terdapat prediksi bahwa jumlah kontribusi e-commerce ini akan terus berkembang bahkan mencapai 104 miliar US dollar hingga 3 tahun ke depan. Kalimat yang ketiga, besarnya kontribusi ini berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi hingga mencapai angka 18%. Kalimat yang keempat, maka dari itu e-commerce sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga pemerintah perlu memperhatikan e-commerce guna menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi.